Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang rasanya bisa berjumpa kembali malam ini dan kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tak jarang orang yang mengakhiri hidupnya secara tragis oleh karena persoalan kehidupan yang ia alami. Tak pandang bulu dari kalangan manapun. Contohnya, seorang diva pop dunia tahun 90-an yang dikabarkan meninggal pada tanggal 11 Februari 2012. Siapa dia? Dia Whitney Houston. Dilaporkan tewas di sebuah hotel diduga karena overdosis obat sejenis kokain. Sebelum kematiannya, Houston memang diketahui tengah berjuang melawan ketergantungan terhadap obat terlarang. Rumah tangga yang tidak bahagia dan karir yang semakin meredup disinyalir membuatnya mencandu obat-obat terlarang. Ya, tidak sedikit orang yang kala mengalami persoalan hidup yang berat menjadikan obat terlarang sebagai pelarian. Dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, ketika sudah mengalami persoalan, biasanya lari ke minuman keras dan lain sebagainya sampai kepada obat-obatan. Padahal umumnya, para pecandu atau siapapun kita sudah tahu bahwa ketergantungan pada kokain dan sejenisnya, bahkan pada minuman keras saja, justru akan semakin memperburuk persoalan. Betul? Karena itu, dalam Mazmur Pasal 33 ayat 22 dikatakan begini. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bahwa Tuhanlah yang layak kita puji dan sekaligus menjadi tempat yang tepat dan layak sebagai tumpuan atas doa-doa kita dalam pengharapan kita, apapun persoalan yang sedang kita alami. Karena itu, datang kepada Tuhan adalah cara yang tepat dan benar dalam kesesakan dan kesusahan yang kita alami. Karena itu mari kita mengatasi persoalan kita dalam hidup ini dengan tidak mencari tempat lain atau tidak menjadikan hal-hal yang saya ungkapkan di awal tadi sebagai pelarian, tetapi datang kepada tempat yang tepat dengan cara yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Penghiburan dan kekuatan atas persoalan hidup kita akan kita alami kala kita datang kepada Tuhan. Saat kita berharap dan mau mencari semua solusi itu dari Taurat atau perintah Tuhan. Sebab di dalam ketetapan Tuhan ada kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekuatan dan petunjuk hidup yang benar, termasuk dalam kita mengatasi segala persoalan dan kesusahan hidup. Mari kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Karena itu, pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita bahkan bersama keluarga mengatasi berbagai persoalan
dan kesukaran hidup yang menyesakkan kita? Apakah kita juga menjadikan firman Tuhan sebagai pelarian saat susah dan menjadikan Tuhan tempat untuk kita mencurahkan isi hati kita? Setiap malam kita bersama terus menjadikan firman Tuhan sebagai sulu pedoman kita lewat little light. Karena itu, kiranya setiap malam kita pun semakin dikuatkan, bahkan setiap saat kita merenungkan firman Tuhan, karena kita meyakini bahwa firman Tuhan merupakan solusi dan obat paling manjur untuk mengatasi penyakit karena kesusahan hidup kita. Doa, pengharapan adalah kekuatan kita menjalani kehidupan dengan segala persoalannya. Jadikan Tuhan sebagai tumpuan doa kita, dan jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup kita yang terus mengarahkan kita. Karena itu, cintailah firman Tuhan dan teruslah jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam doa, berharap senantiasa hanya padanya. Pertanyaannya adalah, berapa kali kita membaca firman Tuhan setiap hari dan berapa kali kita berdoa? Pertanyaan yang sederhana dan semoga bermanfaat dan menjadi perenungan kita dalam menghidupi kehidupan ini yang Tuhan masih anugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan adalah penolong bagi kita. Kasih setianya akan terus melingkupi kita, terus menyertai kita, seperti kita terus berharap kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena kami terus menikmati kasih setia-Mu, seperti kami berharap kepadamu. Karena itu ya Allah, biarlah kasih setia-Mu terus melingkupi kami, dan kami terus menjalani kehidupan ini dengan terus menjadikan kasih setia Tuhan sebagai kekuatan kami, dan menyadari bahwa sungguh Tuhan terus mengasihi kami. Perjalanan kehidupan kami dengan segala persoalannya, sungguh tidak ada yang tidak dapat diatasi oleh-Mu. Tetapi terkadang kami lari ke tempat yang tidak tepat, bahkan semakin mempersulit keadaan kami. Kami diingatkan untuk terus hanya datang kepadamu dengan cara dan tempat yang benar untuk kami mengadu, mengungkapkan isi hati kami dalam menjalani persoalan kehidupan ini. Tuhan, kalau sepanjang hari ini kami lewatkan lagi, jika di dalamnya kami mengalami persoalan hidup, kami datang kepadamu malam ini bersama-sama Tuhan, membawa semuanya itu memohon hikmat, petunjuk dari-Mu, dan biarlah kami terus dituntun diarahkan oleh-Mu melewati persoalan kehidupan kami. Malam ini pun kami akan beristirahat. Biarlah peristirahatan kami malam ini membuat kami makin kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu ini untuk terus hidup memuji memuliakan nama-Mu. Lindungi kami. Tuhan, mohon ampun atas salah dan dosa kami.
Kami bersyukur dan berdoa dan membawa seluruh keberadaan hidup kami, bahkan keberadaan dunia, bangsa, dan kota yang kami tempati ini untuk Tuhan terus pulihkan. Amin.